Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz PH.MAG, dan Kaprodi PAI Ustadzah Kustiana Arisanti MPDI, dan dosen pengampu mata kuliah Usul Fikih Ustadzah Umi Laila MPDI. Saya Rodatun Nikmah dari kelas 3D akan menjelaskan tentang kias. Kias merupakan salah satu metode ijtihad dalam usul fikih yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap persoalan baru yang belum disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Metode ini dilakukan dengan menganalogikan kasus baru dengan kasus lama yang telah memiliki hukum karena adanya kesamaan ilat alasan hukum. Dengan kias, hukum Islam tetap relevan, fleksibel, dan aplikatif sepanjang zaman tanpa keluar dari sumber syariat. Pengertian kias menyamakan hukum suatu peristiwa belum ada ketentuannya. Dengan peristiwa yang sudah ada hukumnya atau as karena adanya kesamaan ilat antara keduanya. Penjelasannya adalah adalah persoalan yang baru belum dijelaskan hukumnya secara langsung dalam nas. Sedangkan as adalah persoalan yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran atau Sunnah. Ilat adalah alasan atau sebab mengapa suatu hukum ditetapkan. Hukum fra diambil mengikuti hukum asal selama ilatnya sama. Dengan demikian, kias bukan membuat hukum baru, tetapi memperluas penerapan hukum yang sudah ada. Kedua adalah dasar hukum kias. Yang pertama Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran Al-Ars ayat 2, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Ayat ini menunjukkan perintah untuk menggunakan akal dan mengambil ibrah analogi yang menjadi landasan pengguna kias. Yang kedua, hadis Nabi. Hadis tentang Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Jika tidak menentukan hukum dalam Al-Quran dan Sunnah, maka Mu'adz berijtihad dengan akalnya dan Nabi SAW membenarkannya. Hadis ini menjadi dalil bolehnya ijtihad rasional termasuk kias. Yang ketiga, ijma ulama. Mayoritas ulama jumhur dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa kias adalah hujjah sahihah setelah Al-Quran, Sunnah, dan ijma. Yang ketiga, rukun kias. Agar kias sah harus memenuhi 4 rukun utama. Yang pertama, asal pokok. Kasus yang sudah ada hukumnya ditetapkan berdasarkan nas. Contoh khomer. Yang kedua adalah fra atau cabang, kasus baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara langsung, membutuhkan penetapan hukum, contohnya narkoba. Yang ketiga adalah hukum as, hukum yang sudah ditetapkan pada as, contohnya haram. Yang 4, ilat, alasan ditetapkannya hukum pada as yang juga terdapat pada fra, contohnya memabukkan. Jika keempat rukun ini terpenuhi, maka kias sah digunakan. Yang keempat, macam-macam kias. 1, kias jali. Ilat sangat jelas, hampir tidak ada perbedaan antara as dan fra. Contohnya kias narkoba dengan khomer. Yang kedua, kias kofi. Ilat tidak langsung tampak, membutuhkan kajian mendalam. Contoh, hukum taksasi digital yang dianalogikan dengan jual beli klasik. Yang ketiga, kias musawi. Hukum as dan fra setara, dampak hukumnya sama. Yang keempat, kias aula. Hukum pada fra lebih kuat daripada as. Jika as saja dilarang, maka fra lebih pantas dilarang. Contohnya, berkata kasar dilarang, maka memukul orang tua lebih dilarang lagi. Syarat ilat agar kias valid, ilat harus 1, jelas dan nyata, bukan juga lemah. Yang kedua, bersifat umum, bisa diterapkan pada kasus lain. Yang ketiga, sejalan dengan musafi. Syariat menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Yang keempat, tidak bertentangan dengan nas. Jika bertentangan, kias gugur. Contoh kias aplikatif
as, khomer, haram. Fa, narkoba, ilat, sama-sama memabukkan dan merusak akal. Hukum narkoba haram. Ini menunjukkan bagaimana kias menjawab persoalan kontemporer. Fungsi kias. Kias memiliki peran penting, yaitu menjawab persoalan baru dalam kehidupan modern, menjaga hukum Islam tetap hidup dan relevan, membuktikan fleksibilitas syariat, menjaga sarana pengembangan ijtihad ulama. Kias adalah metode ijtihad yang menghubungkan hukum lama dengan masalah baru berdasarkan kesamaan ilat. Dengan kias, hukum Islam tetap dinamis tanpa keluar dari Al-Quran dan Sunnah, serta mampu menjawab tentang tantangan zaman. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.